aksi nyata. Judul modul: membangun budaya positif dengan kesepakatan kelas dan keyakinan kelas. A. Latar belakang. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dalam hal menuntun tersebut, guru berpijak pada nilai dan peran guru sebagai pemimpin pembelajaran di kelas, menghantarkan peserta didik pada nilai-nilai profil pelajar Pancasila melalui pembiasaan. Hal ini dapat dilakukan melalui budaya positif di kelas dengan membimbing peserta didik menemukan serta menerapkan keyakinan kelas yang telah mereka sepakati sebagai wujud perubahan ke hal yang lebih baik untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang, motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai atau mencapai suatu tujuan mulia. B. Tujuan. Adapun tujuan yang diharapkan pada aksi nyata ini adalah: 1. Mewujudkan merdeka belajar pada peserta didik dengan memberikan kebebasan untuk mengemukakan pendapat mengenai keyakinan-keyakinan kelas apa saja yang mereka inginkan dan menuangkan ide, pendapat, dan gagasan mereka secara terbuka dan demokratis. 2. Mewujudkan disiplin positif peserta didik yang kemudian menjadi budaya positif di mana peserta didik menjalankan keyakinan kelas yang disepakati bersama dengan kesadaran diri dan tanpa tekanan. 3. Membentuk karakter positif pada peserta didik melalui kebiasaan-kebiasaan positif, perilaku positif, dan keteladanan dari semua warga sekolah, guru, dan murid. 4. Menumbuhkan motivasi intrinsik peserta didik terhadap penanaman nilai-nilai kebajikan.
Dalam melaksanakan aksi nyata ini, indikator yang dapat dijadikan acuan bahwa tindakan ini berjalan dengan baik adalah: 1. Terciptanya merdeka belajar pada peserta didik dengan bebas mengemukakan pendapat untuk keyakinan-keyakinan yang ingin mereka sepakati. 2. Peserta didik menjalankan kesepakatan kelas tanpa tekanan. 3. Terjalin komunikasi aktif antara guru dan peserta didik. 4. Peserta didik menjalankan keyakinan kelas secara luas di sekolah dan di rumah. D. Lini masa tindakan yang dilakukan. Rincian tindakan aksi nyata yang akan saya lakukan dalam penerapan budaya positif, keyakinan kelas. 1. Meminta dukungan dari kepala sekolah untuk membuat aksi nyata tentang budaya positif di sekolah. 2. Mensosialisasikan kepada murid dan membimbing murid untuk membuat kesepakatan kelas. 3. Mengkoordinir dan mengawasi murid dalam menjalankan keyakinan kelas. 4. Menerapkan konsep budaya positif di luar sekolah, yaitu melakukan 5S setiap pagi. Baru datang sekolah, senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. 5. Pengalaman siswa kelas 4 menerapkan konsep budaya positif di luar sekolah, yaitu mengikuti upacara bendera di tanah lapang sampai habis. 6. Mengkoordinir dan mengawasi murid dalam menjalankan keyakinan kelas 4, yaitu setelah pulang sekolah untuk piket kelas. 7. Menerapkan budaya 3S, senyum, salam, dan sapa. 8. Mengadakan sesi berbagi dan sharing budaya positif dengan rekan guru dan kepala sekolah. E. Dukungan yang dibutuhkan. 1. Dukungan dari peserta didik. Saya akan meminta izin pada peserta didik serta mensosialisasikan pada peserta didik tentang aksi nyata keyakinan kelas yang akan saya lakukan. 2. Dukungan
dari seluruh warga sekolah, termasuk pemangku kepentingan, agar dapat melaksanakan aksi dengan lancar. 3. Meminta izin kepada wakil sarana untuk dapat menggunakan alat-alat yang dibutuhkan untuk mendukung kegiatan ini. E. Dukungan yang dibutuhkan. 1. Dukungan dari peserta didik. Saya akan meminta izin pada peserta didik serta mensosialisasikan pada peserta didik tentang aksi nyata keyakinan kelas yang akan saya lakukan. 2. Dukungan dari seluruh warga sekolah, termasuk pemangku kepentingan, agar dapat melaksanakan aksi dengan lancar. 3. Meminta izin kepada wakil sarana untuk dapat menggunakan alat-alat yang dibutuhkan untuk mendukung kegiatan ini. E. Dukungan yang dibutuhkan. 1. Dukungan dari peserta didik. Saya akan meminta izin pada peserta didik serta mensosialisasikan pada peserta didik tentang aksi nyata keyakinan kelas yang akan saya lakukan. 2. Dukungan dari seluruh warga sekolah, termasuk pemangku kepentingan, agar dapat melaksanakan aksi dengan lancar. 3. Meminta izin kepada wakil sarana untuk dapat menggunakan alat-alat yang dibutuhkan untuk mendukung kegiatan ini. F. Hasil dokumentasi. 1. Meminta dukungan dari kepala sekolah untuk membuat aksi nyata tentang budaya positif di sekolah. 2. Mensosialisasikan kepada murid dan membimbing murid untuk membuat kesepakatan kelas. 3. Mengkoordinir dan mengawasi murid dalam menjalankan keyakinan kelas. 4. Menerapkan konsep budaya positif di luar sekolah, yaitu melakukan 5S setiap pagi baru datang sekolah. Senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. 5. Pengalaman siswa kelas 4. Terapkan
konsep budaya positif di luar sekolah, yaitu mengikuti upacara bendera di tanah lapang sampai habis. 6. Mengkoordinir dan mengawasi murid dalam menjalankan keyakinan kelas 4, yaitu setelah pulang sekolah untuk piket kelas. 7. Mengadakan sesi berbagi dan sharing budaya positif dengan rekan guru dan kepala sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Bagus. Sebagaimana yang sudah Bapak jelaskan sebelumnya, bahwasanya sekarang kita akan membuat kesepakatan atau keyakinan kelas. Nah, sekarang Bapak akan membagikan tiap kelompok masing-masing. Ini ada kakak saudara ini, yang mana setiap kelompok akan membuat kesepakatan kelas berdasarkan diskusi setiap kelompok. Nanti akan kita tampilkan di depan. Paham semuanya anak Bapak? Baik, sekarang akan Bapak bagikan. Silakan dibuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelompok kamu, apa-apa saja yang hendak menjadi kesepakatan kelas kita. Ya, silakan ditulis di sini ya, dua kelompok. Dan silakan bekerja dari sekarang ya, silakan ditulis apa saja diskusi kelompok kamu tentang keyakinan kelas yang hendak kita terapkan di kelas kita. Silakan bekerja dari sekarang. Nanti yang kita tempel di depan ya. Silakan bekerja. Nah Bapak semuanya udah selesai? Udah, sekarang silahkan ditempel keyakinan kelas atau kesepakatan kelompok anak Bapak masing-masing ditempel di depan biar nampak bagi teman-teman yang lain. Nanti akan kita sepakati ya. Silakan kelompok 1, kemudian silakan anak. Tempel di sini ya. Terus. Nah, silakan duduk. Kelompok 2, silakan. Zikri, Kristi. Kelompok 3, silakan. Yo. Kelompok 4. Dan kelompok 5, silakan. Yang ini belum. Kelompok ini belum. Kamu sini lagi ya, silakan. Lanjutnya kelompok ini.
Alhamdulillah ya, sudah berkumpul setiap kelompok keyakinan kelas atau kesepakatan kelas yang kita terapkan nanti ke depannya ya. Ada di sini bersalaman. Ada di sini piket kelas. Tidak terlambat. Alhamdulillah bagus sekali. Nah, sekarang kita akan sepakati ya untuk keyakinan kelas yang kita terapkan ke depannya. Bisa? Bisa kita terapkan? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah SD Islam Raudatul Jannah sudah melakukan senyum salam sapa setiap pagi dan ini sudah menjadi karakter bagi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di Sekolah Raudatul Jannah telah terlaksananya setiap harinya dan setiap paginya senyum sapa salam bagi setiap siswa-siswi di SD Islam Raudatul Jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Ibu-ibu yang sama-sama kita hormati, alhamdulillah kita diberikan keberkahan untuk mengikuti acara aksi nyata modul 14 CBP pengimbasan materi budaya positif oleh Bapak Novi Handra SPD MPD. Baiklah, untuk kesempatan berikutnya kita persilakan kepada Bapak Novi Handra untuk mempresentasikan. Silakan Bapak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Yang saya hormati ibu-ibu yang hadir pada hari ini, majelis guru dan karyawan yang saya hormati. Terima sekali, mari kita bersyukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada kesempatan kali ini kita masih diberi kesempatan dan juga keberkahan sehingga kita masih bisa melaksanakan ibadah ini. Baik, saya Novi Handra, CGP angkatan 6 akan memberi penjelasan terhadap materi budaya positif aksi nyata pada modul 14 yang sudah saya pelajari. Di sini saya bukan bermaksud untuk
mengajari ibu semuanya. Namun di sini kita sharing atau berbagi informasi tentang informasi yang terlebih dahulu yang saya dapat. Saya akan berbagi info kepada teman-teman semuanya. Aksi nyata modul 1.4 pengimbasan materi budaya positif. Dalam aksi nyata modul 1.4 ini, saya melakukan pengimbasan materi budaya positif kepada rekan-rekan ibu semuanya mengenai konsep-konsep kunci dan modul budaya positif. Apa saja sih yang termasuk kepada kunci-kunci dari budaya positif ini? Yang pertama, ada perubahan paradigma belajar. Kemudian ada disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Yang pertama termasuk perubahan paradigma belajar. Perubahan paradigma belajar, kita di SD Samudratujana ini tentunya berbeda ya, berbeda dengan sekolah lainnya. Baik itu dari segi SDM maupun SDA, dan jelas kita berbeda. Dari stimulus, di sini dari stimulus respon menjadi teori kontrol. Pada stimulus respon, kebutuhan semua orang sama. Semua orang melihat hal yang sama. Guru mencoba mengubah murid agar berpandangan sama dengan guru. Jadi guru itu pengennya sama apa yang dipikirkannya, pengennya sama apa yang dipikirkan murid dengan apa yang dipikirkan. Perilaku buruk siswa dilihat sebagai sebuah kesalahan. Jadi ketika kita melakukan kesalahan, kita sering kadang tidak sengaja mencap murid itu buruk karena berbeda dengan pendapat kita. Guru bisa mengontrol murid dan model berpikir menang kalah. Untuk teori kontrol, kebutuhan semua orang tidak sama. Semua orang memiliki gambaran berbeda. Guru berusaha memahami pandangan murid. Perilaku buruk murid memiliki tujuan. Guru tidak bisa mengontrol murid dan model berpikir menang-menang. Selanjutnya, yang kedua, disiplin positif. Makna disiplin sekarang telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Benar tidak, Ibu? Jadi terkadang kita patuh karena ada yang mengikat. Terkadang kita bisa melakukan sesuatu menurut kepada sesuatu karena adanya aturan. Itu yang cenderung yang kita rasakan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan disiplin dengan ketidaknyamanan. Benar atau tidak? Benar ya. Terkadang kita kalau kita diberi aturan kita tidak nyaman. Diberi kita disiplin kita tapi kita tidak merasa tidak nyaman. Bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Ini sangat diperlukan untuk menyesuaikan iklim sekolah. Jadi disiplin positif ini yang kita butuhkan untuk sekolah kita. Bagaimana ini tertanam di dalam diri masing-masing kita, seluruh stakeholder yang ada di sekolah. Bagaimana iklim budaya positif ini dapat menjadi karakter bagi kita. Jadi disiplin positif dimaksudkan agar setiap unsur yang terlibat dengan sekolah selalu berusaha berbuat yang terbaik untuk dirinya, sekolah, dan lingkungan tempat kita bekerja. Kalau di sini kita di sekolah, bagaimana tercipta lingkungan sekolah ini budaya positif. Namun di sini menjadi karakter tanpa diatur-atur, tanpa disuruh-suruh, tanpa embal-embal, tapi merupakan menjadi sebuah kebutuhan dan telah menjadi karakter atau kebiasaan sehari-hari bagi kita dan seluruh stakeholder yang ada di sekolah kita. Jadi tugas kita sebagai seorang guru tentunya kita ini menanamkan budaya disiplin positif ini kepada murid-murid kita. Itu muncul bukan karena aturan yang dibuat, namun lebih pada nilai disiplin diri yang sudah bersatu dalam setiap jiwa manusia telah mendaratinya. Lanjut, motivasi perilaku manusia. Di sini Diane Gosset dalam bukunya Restructuring School Discipline yang menyatakan ada 3 alasan motivasi perilaku manusia. Jadi seseorang tuh ingin mengerjakan sesuatu, ingin melakukan sesuatu, ada 3 motivasi. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi orang melakukan sesuatu
termotivasi mengerjakan sesuatu terkadang karena dia supaya terhindar dari ketidaknyamanan atau terhindar dari hukuman. Berarti dia mengerjakannya dengan terpaksa. Ini contohnya saja, murid bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Hal tersebut merupakan motivasi eksternal. Jadi ini tidak dari dalam dirinya, tapi dorongan dari luar. Bisa jadi karena takut dihukum atau supaya terhindar dari rasa ketidaknyamanannya. Kemudian kita lihat yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ya, ini seringkali terjadi di lingkungan kita. Jadi kita mau melakukan sesuatu karena kita ingin mendapatkan sesuatu dari yang kita harapkan, atau kita ingin mendapatkan imbalan dari apa yang telah kita lakukan. Baru kita termotivasi melakukannya. Contohnya saja, seorang murid kita mau belajar lebih giat agar mendapatkan hadiah dari gurunya. Namun sebenarnya tidak ini yang kita harapkan seharusnya. Contoh saja, bisa kita lihat, murid bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Ini jelas ya, ada embel-embelnya. Hal tersebut merupakan motivasi eksternal, bukan dari internal, tapi dorongan dari luar, bukan dari dirinya sendiri. Kemudian kita lihat juga yang C, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi dia ingin melakukan sesuatu karena dorongan dari nalurinya. Memang pengen hatinya sendiri yang pengen melakukannya. Dia pengen mengakui nilai-nilai yang ada dalam dirinya, menghargai dirinya sendiri. Apa yang mereka percaya dari dalam diri. Di sini kita contohkan, murid akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa jika saya melakukannya? Hal tersebut merupakan motivasi internal, bukan eksternal. Kenapa? Karena ini dorongan dari dalam dirinya, hati nalurinya sendiri. Jadi mereka melakukan sesuatu karena ingin menjadi lebih baik yang berguna untuk dirinya ke depan. Nah, setiap manusia memiliki kecenderungan untuk meraih dan mendapatkan hal-hal yang ideal. Dalam hal ini yang terbaik dalam segala hal. Itu tidak bisa kita pungkiri. Karena setiap kita pasti menginginkan apa-apa yang menjadi yang terbaik untuk diri kita. Terkadang walaupun tidak dari dalam hati kita ingin mendapatkan sesuatu atau embel-embel atau dorongan dari luar atau eksternal. Di sekolah tidak harus ada hukuman baik fisik maupun psikis, karena siswa kita memiliki keunikan yang mungkin berbeda-beda. Ajarkan anak sesuai zamannya dengan konsep merdeka mengajar. Jadi di sini kita tidak bisa memaksakan bahwa murid kita harus seperti ini, murid kita harus seperti yang kita inginkan, karena mereka berbeda. Setiap mereka tuh unik, mereka mempunyai kelebihan masing-masing. Ada lebih, ada kurang. Kita tidak bisa memaksakan proporsi kita kepada murid-murid kita. Jadi kita di sini bagaimana kita mengajarkan peserta didik kita sesuai dengan zamannya, sesuai dengan kondisi sekarang. Jadi kita tidak bisa memaksa-maksa bagaimana yang kita inginkan lalu kita simsilabin kepada murid kita, itu tidak akan pernah bisa. Jadi kita hanya bisa berusaha bagaimana kondisi peserta didik kita, dia berhasil, dia menjadi seorang bahagia nantinya, tapi sesuai dengan bakat atau potensi yang mereka miliki. Lanjut. Keempat, yaitu kebutuhan dasar. Selain hak hidup, tentunya bahagia lahir dan batin serta hidup sejahtera. Ini semua akan muncul jika manusia memiliki budaya mati. Ketika melakukan kesalahan, menyadari kesalahan itu serta segera memperbaiki dengan tidak mengulangi kesalahan yang sama. Karena manusia memiliki akal. Ibaratnya manusia tentu tidak ingin jatuh pada lubang yang sama. Jadi dengan akal manusia itu bisa berpikir mana yang terbaik untuk dirinya, agar tidak mengalami kesalahan yang untuk kedua kalinya. Kenapa? Karena manusia mempunyai kebutuhan dasar. Seluruh perilaku yang dilakukan murid pada dasarnya memiliki tujuan tertentu. Murid memiliki kebutuhan dasar tertentu ketika melakukan satu perbuatan, antara lain kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan cinta dan kasih sayang. Murid ingin diterima dan dihargai. Ketiga kebutuhan penguasa, yaitu kebutuhan pengakuan atas kemampuan, kebutuhan kebebasan,
yaitu kebutuhan akan pilihan. Kebutuhan kesenangan yaitu kebutuhan untuk merasa senang. Jadi murid kita itu banyak beragam kebutuhan di lokal itu. Jadi murid kita karena berbeda-beda, jadi otomatis kebutuhannya juga berbeda-beda. Ada mungkin ketika belajar mereka butuh kenyamanan, ada mereka mungkin yang butuh kesenangan, ada mereka mungkin butuh penguasaan dari materi yang kita berikan, ada di antara mereka mungkin butuh dihargai. Jadi di sini itulah tugas kita sebagai seorang guru, bagaimana kita bisa memberikan perilaku yang berbeda atau perlakuan yang berbeda kepada murid kita sesuai dengan kebutuhan mereka. Jadi kita tidak otomatis sama perlakuan kita kepada murid kita sesuai dengan kebutuhan mereka, karena setiap mereka itu berbeda-beda, setiap peserta didik kita itu unik. Jadi bagaimana kita bisa mengemas kita sebagai manajer di kelas, bagaimana kita bisa mengemas pembelajaran agar murid kita tidak ada yang merasa dirugikan. Mereka tetap dapat materi, tetap merasa nyaman, tetap dia merasa dihargai, tetap dia merasa senang dan bahagia, tapi sesuai dengan proporsi mereka masing-masing. Disinilah kita dituntut untuk lebih banyak menguasai model, strategi, metode yang bisa kita lakukan. Karena menurut kita itu diferensiasi, makanya kita butuh pembelajaran berdiferensiasi. 5 posisi kontrol restitusi. Menurut Diane Gosten terdapat 5 posisi kontrol, yaitu posisi penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah, jadi di sini kita sebagai seorang guru atau sebagai pemimpin pembelajaran di kelas, kita bisa saja suatu waktu kita menjadi seorang manajer. Bagaimana kita mengelola kelas dengan baik. Dan bisa saja kita kepada murid kita menjadi memperlakukan murid kita merasa bersalah. Misalkan dia melakukan suatu kesalahan, jadi kita membuat dia sangat merasa bersalah dengan perkataan-perkataan kita. Atau bisa jadi kita menjadi posisi sebagai penghukum di kelas kita. Atau dia melakukan sesuatu atau terlambat, mungkin jadi kita menghukum dia. Jadi inilah posisi kontrol yang ada di kelas. Kemudian bisa jadi kita memperlakukan murid kita itu sebagai teman. Kita ajak dia bermain, kita ajak dia bergaul, bercanda-canda. Nah, jadi bermacam-macam posisi kontrol, restitusi yang ada di dalam kelas yang kita lakukan sebagai seorang guru. Tapi alangkah baiknya kita menjadi seorang pemantau dan manajer yang baik di kelas kita. Bagaimana mengelola kelas dengan baik agar peserta didik kita merasa nyaman, merasa tentram di kelas kita. Nah, kemudian yang keenam, keyakinan kelas. Untuk mendukung motivasi intrinsik, berarti dari dalam diri, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan, lebih menggerakkan seseorang dibanding mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Jadi di sini tujuan kita bagaimana kita seakan-akan kita jangan kita istilahkan kita bikin aturan jadi murid atau peserta kita harus melaksanakan aturan yang telah kita buat. Jadi di sini bagaimana keyakinan kelas di sini adalah bagaimana kita membuat unek-unek yang ada, kita minta unek-unek dari peserta didik kita. Jangan kita sendiri yang bikin peraturan. Kita harus masuk jam segini, kita harus berpakaian seperti ini, kita tidak boleh seperti ini. Jangan seperti itu kepada murid kita. Alangkah baiknya kita bikin keyakinan kelas, kita musyawarahkan dengan murid-murid kita di kelas. Contohnya, kita bagi murid kita menjadi beberapa kelompok, lalu kita minta perwakilan per kelompok atau diskusi dengan kelompok mereka masing-masing. Apa yang seharusnya atau yang sepatutnya keyakinan kelas yang sudah menjadi yang sepatutnya kita laksanakan di kelas, dan untuk selanjutnya kita terapkan bersama-sama di kelas menjadi sebuah peraturan. Tapi peraturan itu berasal dari dalam diri mereka, intrinsik, bukan paksaan karena adanya aturan mengikat, tapi karena dorongan dari dalam hati mereka. Jadi bisa saja setiap kelompok yang telah kita buat, setiap kelompok akan menempel dari keyakinan kelas yang telah dibuatnya dari kertas origami atau stiker, lalu ditempel setiap perwakilan ke depan, lalu itulah yang kita musyawarahkan dengan peserta didik kita. Mana yang pantas untuk kita terapkan di kelas kita. Nah, jadi itulah yang menjadi keyakinan kelas di kelas kita. Andaikan murid kita bersalah, tidak sesuai dengan yang telah kita laksanakan, yang telah kita terapkan, tidak sesuai. Di sini kalau bisa jangan kita memperlakukan, jangan kita mengistilahkan adanya semacam hukuman.
tapi jadikanlah itu semacam konsekuensi. Karena murid itu tidak boleh kita hukum. Agar murid kita merdeka, kita tidak boleh melakukan semacam hukuman, tapi kita hanya memberi konsekuensi atas apa akibat dari yang telah dilanggar terhadap aturan yang telah diterapkan, atau karena mereka sendiri yang bikin keyakinan kelas ini. Jadi mereka harus ada konsekuensi jika mereka melanggar. Kalau kita beri mereka hukuman, nanti percaya dirinya tidak akan muncul, jadi mereka merasa tertekan, merasa tidak nyaman nanti dalam belajar. Nah, kemudian yang ketujuh, segitiga restitusi. Apa sih restitusi itu? Restitusi di sini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut dosen 2004. Langkah dalam segitiga restitusi meliputi menstabilkan identitas. Ada 3 langkah: menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Jadi segitiga restitusi di sini adalah andaikan murid kita bersalah, tidak sesuai dengan keyakinan kelas yang telah kita buat sebelumnya, dia bersikap tidak sesuai dengan keyakinan. Contoh keyakinan kelas yang telah kita buat, contohnya datang tepat waktu, atau membuat PR. Terus apalagi ibu, apalagi yang kita pernah lakukan di kelas, apalagi contoh yang lain. Contohnya piket kelas, kemudian bersalaman, 5S ya, senyum, salam, sapa, sopan santun, atau buang sampah tidak pada tempatnya, atau membuli teman. Contoh. Jika ada peserta didik kita yang melakukan keluar dari keyakinan kelas yang telah kita buat, disinilah peran kita, sinilah fungsi segitiga restitusi. Kita tidak langsung menyalahkan mereka. Kenapa? Kalau kita langsung menyalahkan mereka, berarti kita sebagai penghukum. Nanti karakter mereka akan semakin melemah, bukan semakin kuat. Jadi di sini bagaimana kita memperbaiki, sebagai guru kita tuh harus memperbaiki kesalahan mereka. Jadi sehingga mereka bersalah, tapi mereka tidak kena mentalnya, tapi mereka memperbaiki kesalahan mereka di kemudian hari, bahkan karakter mereka menjadi semakin lebih kuat. Makanya di sini yang pertama itu yang perlu kita panggil murid kita yang merasa bersalah, kita panggil mungkin ke kantor, ke meja kita. Disinilah kita yang kita lakukan adalah pertama menstabilkan identitas. Nah, di sini kita tanya, kita lakukan dulu apa sebenarnya yang telah terjadi, kenapa tahu tidak, kenapa anak-anak bapak atau anak ibu ibu panggil. Nah, jadi setiap manusia pernah melakukan kesalahan. Kita buat anak murid kita ini mereka tidak merasa sangat bersalah gitu. Karena itu kita buat dia masih percaya diri itu biasa. Sebagai seorang manusia itu pasti pernah bersalah. Kita beri kata-kata bagaimana perasaan diri kita, karakternya tidak mati. Setiap orang pasti pernah bersalah karena manusia itu mempunyai rasa salah dan rilah. Begitu juga dengan ibu, begitu juga dengan bapak juga pernah bersalah. Nah sekarang anak bapak atau anak ibu juga bersalah. Nah lalu kita tanyakan lagi, apa sih kesalahan? Itu namanya menstabilkan identitas. Jadi mereka merasa tidak bersalah gitu. Kemudian kita validasi tindakan, apa sih pekerjaan yang telah dilakukan, kesalahan yang dilakukannya itu gitu. Kita tanya, memangnya dia kenapa, misalnya membuli, apa sih alasannya membuli, kita tanya. Mana tahu mungkin ada sesuatu mungkin yang perlu dipecahkan antara sama mereka, mungkin bisa jadi masalah sepele, namun karena mereka masih anak-anak, mereka menganggap itu hal yang sangat besar. Disinilah posisi kita sebagai guru untuk validasi tindakan mereka yang salah itu. Jadi ini bahwasanya perbuatan ini tidak baik, tidak bagus. Kita tanya dulu, apakah ini bagus dilakukan atau tidak? Apakah mengejek itu, membuli itu perbuatan baik atau tidak? Kita tanya dulu. Kita minta dari pendapat mereka. Nah, seperti itu. Jadi mereka tahu di mana. Baru nanti kita tanyakan keyakinan apa. Terus bagaimana, apa sih yang kita lakukan kalau sudah. Jadi mereka telah mengakui kesalahannya, telah tahu apa kesalahannya. Jadi kedepannya kita tanya, jadi maunya apa lagi gitu. Nah mereka sudah akan bisa jadi yang cenderung sudah pernah kita lakukan, murid itu pasti mereka akan segera minta maaf karena merasa sudah puas. Mereka puas karena merasa karena itu sia-sia, karena itu perbuatan itu tidak baik dilakukan. Jadi mereka akan segera minta maaf. Jadi disinilah kita menanyakan keyakinan kepada kita. Nah, habis permasalahan itu.
Kemudian itulah beberapa pengalaman dan pembelajaran yang saya dapat setelah menerapkan konsep-konsep kunci tersebut, baik di kelas atau rumah. Kita tentunya juga menemukan banyak sekali perubahan paradigma mengajar dengan konsep Merdeka Mengajar. Belajar menjadi semakin utuh jika kita menerapkan semua itu dalam setiap aktivitas, baik di sekolah maupun di lingkungan lain. Jadi disinilah Pak Andra sudah melaksanakan segitiga institusi, kemudian budaya positif seperti melakukan 5S, salam sapa, sopan santun, kemudian juga yang lain sebagainya di kelas, piket kelas, kemudian juga nanti ada kegiatan-kegiatan yang seperti tidak mengejek teman. Jadi inilah beberapa pengalaman yang sudah Anda lakukan di sini. Anda hanya ingin berbagi kepada kita bersama bagaimana kita bisa saling bersinergi, bagaimana kita bersatu untuk memajukan sekolah kita dengan budaya positif. Karena kita mempunyai pengalaman berbeda-beda di sekolah kita. Nah, jadi mungkin kepada ibu-ibu semuanya mungkin ada lagi pengalaman yang lainnya yang juga bisa berbagi sama kita nanti. Namun sebelumnya mungkin ada dari rekan-rekan ibu-ibu semuanya ada yang patut ditanyakan. Anda buka silakan, kalau bisa jawab langsung kita jawab. Silakan ibu-ibu yang ingin bertanya atau ingin mengomentari atau ingin berikan masukan tanggapan tersebut. Ya, silakan Ibu Desi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya merasa terbuka wawasan, terbuka ide-ide, metode apa yang akan diberikan kepada anak. Namun yang mengganjal di pikiran saya tadi ada di atas ya, ada namanya budaya positif. Apa sih maksudnya budaya positif itu Pak? Terus apa yang harus dicontoh dari sama anak yang budaya positif itu, baik di sekolah maupun di rumah? Itu Pak yang mengganjal Pak. Terima kasih Ibu Yesi. Ya. Tanyanya selalu biasa. Baik, tadi kita sudah memaparkan tentang budaya positif, namanya bahwa di sini tentu kita ingin lebih paham apa sih budaya positif itu. Jadi budaya positif di sini ini bagaimana sebuah yang namanya budaya berarti telah menjadi kebiasaan, menjadi karakter bagi kita semua, telah menjadi makanan atau kebutuhan ya. Jadi budaya positif itu adalah positif itu kan segala sesuatu yang baik. Jadi karena di lingkungan sekolah kita ini apa saja yang menjadi kebutuhan atau kebiasaan-kebiasaan baik yang mestinya kita terapkan di sekolah kita. Contohnya saja membuang sampah pada tempatnya, kemudian sholat berjamaah, kemudian 5S yang setiap hari kita lakukan, itu termasuk budaya positif. Beda dengan kebudayaan. Ya, kalau kebudayaan itu kan lebih kayak tradisi ya kalau budaya. Jadi di sini kebiasaan di sekolah kita yang cenderung kita lakukan setiap hari, yang menjadi kebutuhan dan segala sesuatu yang selalu kita kerjakan setiap hari. Bagaimana supaya budaya positif itu di sekolah kita, segala sesuatu yang positif yang baik itu menjadi karakter, atau agar peserta ini tujuannya adalah kenapa budaya positif itu perlu di sekolah agar peserta didik kita menjadi pribadi yang berkarakter, memiliki budi pekerti yang luhur, kemudian mereka menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Itulah gunanya kenapa budaya positif itu harus ada di sekolah kita. Karena kita di lingkungan sebagai pendidik, jadi ini yang kita tanamkan kepada murid-murid kita agar mereka menjadi generasi yang mandiri, kemudian tentunya menjadi insan harapan yang tentunya sesuai dengan belajar Pancasila ya. Baik, bagaimana Bu Desi? Perilakunya seperti apa Pak? Oh iya, sudah kita jelaskan tadi contoh budaya positif ini banyak ya, seperti buang sampah pada tempatnya, kemudian tidak mencontek ketika ulangan, kemudian menyiram buang air ketika setelah kejampan, dan banyak lagi yang lain. Kemudian piket kelas sesuai dengan keyakinan yang telah kita buat atau yang telah kita terapkan, kita terapkan sebelumnya. Jadi segala sesuatu yang baik yang menjadi sebuah kebutuhan yang perlu di sekolah kita itu bisa dikategorikan sebagai menjadi budaya positif. Setidaknya peserta kita menjadi pribadi yang luhur, yang memiliki budi pekerti, kemudian bertanggung jawab.
Ini semuanya kita kasih. Bagaimana ibu-ibu semuanya? Ya silakan. Tadi dari sekian banyak uraian yang keenam tadi ada keyakinan kelas. Iya, keyakinan Ya, yang keenam itu ada keyakinan Iya. kelas. Apa saja sih contoh-contoh keyakinan kelas yang bisa kita buat untuk di kelas? Terima kasih Bu Neng. Keyakinan kelas yang bisa kita terapkan di sekolah tentunya kalau kita di setiap kelas tentunya mungkin ada sedikit perbedaan, tapi setidaknya cenderung pada umumnya sama ya. Tapi mungkin ada itu tergantung peserta didik kita yang di kelas, unek-unek dari mereka. Usahakan itu datang dari mereka. Mereka sendirilah yang meminta, Bu, saya maunya seperti ini, kami maunya seperti ini, kamu maunya ini yang menjadi ditetapkan di kelas kita. Contohnya harus sebelum guru masuk harus duduk yang rapi. Tapi itu benar-benar itu dari mereka, jangan dari kita. Atau sebelum belajar kita baca buku 10 menit dulu. Itu contohnya. Itu juga merupakan keyakinan kelas. Jadi usahakan segala sesuatu itu unek-unek mereka. Jangan kita sendiri yang bikin keyakinan kelas. Jadi apa-apa saja yang kita terapkan di sekolah di kelas kita, tapi itu datangnya dari mereka. Jadi andaikan mereka melanggar nanti mereka siap menerima konsekuensi. Kemudian contoh yang lain lagi bisa jadi tidak boleh membuli teman, contohnya jadikan, atau tidak boleh mengganggu teman yang sedang belajar atau mencontek, itu contoh. Terserah kepada peserta didik kita. Mereka maunya seperti apa. Lalu itulah yang kita terapkan di kelas kita. Sudah paham Bu Neng? Terima kasih. Terima kasih. Mungkin tidak ada lagi pertanyaan. Mungkin sampai di sini dulu dari Bapak Andra atas penjelasan materi aksi nyata dari yang telah kami lakukan terhadap modul 1.4 yang sudah dilakukan. Kemudian kita semua dapat saling berbagi ilmu ke depannya, saling bekerja sama, saling berinteraksi satu sama lain. Harapan karena kita bisa saling mendukung dan saling berbagi informasi. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Ibu-Ibu, itu tadi penyampaian atau uraian materi dari Bapak Andra mengenai modul 1.4 ya Pak Andra. Mudah-mudahan apa-apa yang telah beliau sampaikan tadi bisa kita ambil manfaatnya dan bisa kita amalkan atau kita praktekkan di sekolah kita ini. Demikianlah saya sebagai pembawa acaranya, mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak, terima kasih Bapak, terima kasih kami ucapkan.